Suasana hidup Kansa kembali diliputi ketegangan ketika sebuah kejadian tak terduga terjadi. Tanpa ada tanda sebelumnya, Kansa tiba-tiba menghilang. Ia tidak pulang ke rumah, ponselnya tidak dapat dihubungi, dan tidak seorang pun mengetahui kemana ia pergi. Berita hilangnya Kansa segera menimbulkan kepanikan. Emran menjadi orang pertama yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba menghubungi Kansa berkali-kali namun tidak pernah mendapat jawaban. Rasa khawatir mulai menghantuinya, terutama karena ia tahu Kansa sebelumnya sering menjadi sasaran rencana jahat orang-orang yang ingin menyakitinya. Tak lama kemudian, kabar itu juga sampai ke telinga Fatan. Begitu mendengarnya, Fatan langsung merasa ada hal yang ganjil. Ia mengenal Kansa dengan sangat baik dan yakin wanita itu tidak mungkin pergi tanpa memberi kabar. Meski selama ini sering berada di pihak yang berseberangan, kali ini Emran dan Fatan memiliki tujuan yang sama, menemukan Kansa secepat mungkin. Keduanya mulai mencari berbagai petunjuk. Mereka menelusuri tempat-tempat yang biasa dikunjungi Kansa dan mencoba mengingat siapa saja yang mungkin memiliki alasan untuk mencelakakannya. Namun tanpa mereka ketahui, di balik semua kepanikan itu ada rencana gelap yang telah disiapkan sebelumnya. Hilangnya Kansa ternyata bukan peristiwa biasa. Semua ini merupakan bagian dari rencana yang dirancang oleh Funi. Selama ini ia memang menyimpan ketidaksukaan terhadap Kansa. Dalam pandangannya, Kansa selalu menjadi pusat perhatian sekaligus sumber berbagai masalah dalam hidupnya. Perasaan tidak suka itu semakin berubah menjadi kebencian ketika Funi melihat Kansa terus berada di tengah konflik antara Emran dan Fatan. Akhirnya Funi mengambil langkah yang sangat berbahaya. Ia bersekutu dengan Yuda untuk menyingkirkan Kansa dari kehidupan mereka. Yuda yang juga menyimpan dendam lama terhadap Kansa tidak membutuhkan waktu lama untuk menyetujui rencana tersebut. Bersama-sama mereka menyusun cara agar penculikan itu terjadi tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka menunggu saat yang tepat memanfaatkan momen ketika Kansa berada sendirian. Pada saat itulah orang-orang suruhan Yuda bergerak. Kansa disergap secara tiba-tiba lalu dibawa pergi ke sebuah tempat terpencil yang sengaja dipilih agar sulit ditemukan oleh siapapun. Sementara itu Emran dan Fatan terus berusaha mencari jejak Kansa tanpa mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Keduanya diliputi kecemasan yang sama. Bagi Emran, kehilangan Kansa adalah hal yang tidak pernah ia bayangkan, terutama setelah semua yang terjadi di antara mereka. Bagi Fatan, Kansa tetap memiliki arti besar dalam hidupnya. Ia tidak akan tinggal diam jika wanita itu berada dalam bahaya. Tanpa mereka sadari, waktu terus berjalan sementara Kansa berada dalam situasi yang semakin berbahaya. Di tempat persembunyian itu, Funi dan Yuda menunggu saat yang tepat untuk menjalankan rencana mereka sepenuhnya. Kini keselamatan Kansa berada di ujung ancaman besar dan hanya waktu yang akan menentukan apakah Emran dan Fatan bisa menemukan Kansa sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, suatu malam Emran terbangun dengan napas yang masih terengah-engah. Wajahnya terlihat tegang seolah baru saja menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan. Ia baru saja mengalami mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, Kansa akhirnya mengetahui kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Kansa mengetahui bahwa Emran sengaja memanipulasi hasil tes DNA agar terlihat seolah-olah Darto benar-benar ayah kandungnya. Dengan hasil itu, pernikahan antara dirinya dan Kansa dianggap sah di mata hukum. Dalam mimpi tersebut, Kansa mengetahui semuanya. Ekspresi kecewa dan kemarahan Kansa dalam mimpi itu begitu jelas di mata Emran.
Kansa terlihat sangat terluka karena merasa kembali dikhianati oleh orang yang seharusnya melindunginya. Mimpi itu membuat Emran benar-benar terguncang. Namun beberapa saat kemudian Emran menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Ia masih berada di kamarnya dan Kansa belum mengetahui apapun tentang kebenaran di balik hasil tes DNA itu. Walaupun begitu, mimpi itu justru membuat Emran semakin gelisah. Ia mulai membayangkan apa yang akan terjadi jika suatu hari Kansa benar-benar mengetahui semuanya. Jika dalam mimpi saja kemarahan Kansa terlihat begitu besar, Emran tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Kansa di dunia nyata. Selama ini Emran melakukan semua itu karena satu alasan, ia tidak ingin kehilangan Kansa. Justru membuat hatinya dipenuhi kecemburuan dan kemarahan. Funi merasa bahwa Emran seharusnya menjadi miliknya. Karena itu, ketika ia mengetahui bahwa malam itu Kansa dan Emran berada di kamar yang sama, perasaan panik langsung muncul dalam dirinya. Ia tidak bisa membiarkan sesuatu yang ia takutkan benar-benar terjadi. Di dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, menggagalkan malam itu dengan cara apapun. Funi mulai mencari cara agar Kansa dan Emran tidak benar-benar menghabiskan malam bersama. Ia tahu bahwa jika hubungan mereka semakin kuat, maka peluangnya untuk mendekati Emran akan semakin kecil. Dengan perasaan cemburu yang semakin besar, Funi pun mulai menyusun rencana. Ia bertekad memastikan bahwa malam yang seharusnya menjadi malam pertama bagi Kansa dan Emran tidak akan pernah terjadi. Sementara itu, di dalam kamar, Kansa dan Emran sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang sedang berusaha mengacaukan momen yang baru saja mulai mereka bangun. Setelah semua keputusan besar yang terjadi, Kansa mulai mencoba menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia menyadari bahwa masa lalu yang penuh konflik tidak bisa terus ia bawa ke masa depan. Karena itu, Kansa berusaha menata kembali hatinya. Keputusannya untuk tetap bersama Emran bukanlah sesuatu yang ia ucapkan tanpa pertimbangan. Ia tahu keputusan itu akan mengubah banyak hal.